Yo halo netizen Indonesia, gimana kabar hari ini? Sudah makan kah? Atau masih setia dengan rebahan dan mager? Hehe. Oke lah kalau begitu. Film yang kami menceritakan kali ini berjudul The Osiris Child yang rilis tahun 2016, di mana bercerita tentang peradaban manusia yang telah menghuni planet baru. Penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang menceritakan ayahnya yang memimpin ke sistem Trinitas, di mana terjadi sebuah kecelakaan yang membuat semua krunya mati. Lalu saat kembali ke bumi, ayahnya dituduh lalai dalam menyalahgunakan zat. Namun semua itu tidak terlalu meyakinkan. Lalu karena karir ayahnya sebagai seorang pilot pesawat tempur bagus, maka ayahnya tidak dihukum dan dipindahkan ke sebuah planet baru untuk melakukan pembangunan baru di planet tersebut. Hal itu juga membuat ayahnya berpisah dari ibunya. Dan film The Osiris Child pun dimulai. Maybe why he ran away from all of his problems. Terlihat seorang anak perempuan bernama Indy yang menaiki pesawat terbang bersama ayahnya Kane. Ternyata Indy sedang berlibur dengan mengunjungi ayahnya di sebuah planet baru. Meskipun tak begitu menyukai tempat itu, Indy tetap senang karena ia bersama dengan ayahnya. Setelah selesai bersenang-senang, Kane pun mengantarkan putrinya itu kepada pengasuhnya yang bernama Romija yang tinggal di pusat kota. Lalu Indy meminta agar tetap bersama ayahnya di flotila. Tetapi karena flotila merupakan pangkalan militer, maka Kane tidak bisa mengizinkan Indy untuk ikut bersama dengannya. Kane mengatakan jika Indy bisa menghubunginya setiap akhir pekan. Ternyata di planet itu ada beberapa tahanan yang dibawa dari bumi dan diminta kerja paksa tanpa dibayar untuk membantu proses pembangunan pada planet baru yang akan mereka tinggali itu. Keesokan paginya, Kane mendapat laporan yang salah satu isinya yaitu mengenai pembangunan infrastruktur. Kane juga mendapat pesan dari Indy. Ketika ingin membalas pesan putrinya itu, tiba-tiba sistem komunikasi di flotila mati untuk sementara waktu dan Kane tidak dapat membalas pesan dari putrinya tersebut. Di sisi lain, terlihat seorang wanita yang merupakan seorang jenderal yang bernama Linex yang berada di pangkalan militer itu. Dijelaskan jika pada bidang pembangunan planet baru dipercayakan kepada perusahaan bernama Exor dan proyek yang mereka lakukan itu dilakukan secara sembunyi dan penjara dijauhkan dari pengawasan. Di ruangannya, jenderal didatangi oleh seseorang yang berpangkat kolonel bernama Michaels yang memberitahukan jika ada sebuah makhluk berbahaya yang akan membunuh semua orang yang ditemuinya. Ternyata makhluk tersebut adalah makhluk ciptaan mereka sendiri yang lepas. Sang kolonel menyarankan agar mereka segera menyelamatkan warga di permukaan planet dari makhluk tersebut. Namun sang jenderal khawatir jika nantinya rahasia perusahaan mereka akan bocor ke publik yang membuat perusahaan mereka ditutup selamanya. Dan demi menyelamatkan nama perusahaannya, jenderal itu melakukan sebuah rapat dengan pasukannya dan mengatakan jika penjara telah dibobol dan para tahanan terjangkit virus yang bernama Etolanida yang sangat mematikan. Mereka pun dengan terpaksa menjalankan protokol 84, yaitu mengurangi koloni untuk mengancam tahanan agar mereka menyerahkan diri dan tidak menjangkitkan virus ke penduduk kota yang lain. Dan para pasukan dilarang membawa keluarga atau siapapun yang berasal dari kota ke pusat militer flotila karena ditakutkan akan membawa virus mematikan tersebut. Hal itu tentu saja mengkhawatirkan untuk Kane, lantaran anaknya tengah berada di pusat kota Osiris dan ia pun kembali ke ruangannya dan mencoba menghubungi Indy, namun karena sistem komunikasi mati, membuatnya tidak bisa menghubungi siapapun. Tidak berselang lama, seseorang mengetuk pintu ruangan Kane dan ternyata itu adalah Kolonel Michaels yang merupakan sahabat dekat Kane. Kolonel Michaels pun menjelaskan dan menceritakan kepada Kane kejadian sebenarnya yang terjadi bukan seperti apa yang Jenderal Linex katakan tentang adanya virus berbahaya. Hal tersebut dilakukan Jenderal Linex hanya semata untuk menutupi rahasia perusahaannya tentang seekor makhluk yang mereka ciptakan. Makhluk itu diberi nama The Rugged.
Dan mengapa Jenderal Linux meminta mereka menggunakan protokol 84 adalah untuk memusnahkan koloni agar bukti dari penelitiannya dapat dihilangkan. Lalu setelah mendengar apa yang telah Michaels katakan, Kane pun segera menuju ke Osiris untuk menemui dan menyelamatkan putrinya. Karena kepergian Kane dari pusat flotila dideteksi oleh ruang kendali, sehingga mereka memberangkatkan seorang pilot untuk menghancurkan pesawat Kane. Namun berkat keahliannya, Kane dapat lolos meskipun ia terjatuh dari dalam pesawatnya dan mendarat di sebuah sungai. Karena tekanan yang dahsyat ketika jatuh, Kane pun menjadi pingsan. Scene pun berpindah di mana Kane ditolong oleh seorang pria bernama Lombrok yang merupakan seorang tahanan penjara yang telah kabur. Ketika Kane sadar, ia melihat Lombrok sedang menodongkan senjatanya ke arah Kane dan menanyainya. Lalu Kane berbohong seperti apa yang dikatakan oleh Linux sebelumnya tentang pembobolan penjara dan hal yang lain. Namun Lombrok mengetahui jika hal tersebut bohong lantaran ia mengetahui situasi di penjara sebelum ia kabur. Lalu Kane pun akhirnya jujur bahwa jika ia ingin menyelamatkan putrinya di pusat kota Osiris. Karena dalam waktu 23 jam ke depan akan dilakukan pemusnahan oleh anggota militer. Kane membutuhkan bantuan Lombrok dan Kane menawarkan jika ia bisa memberikan akses ke bunker jika Lombrok mau membantunya. Lombrok setuju untuk membantu Kane. How's that for an offer? It's tough down here. Don't have time for that. Hey! Cyrus is that way. Scene lalu berpindah ke situasi penjara sebelum Lombrok kabur dari sana, di mana Lombrok tengah menikmati makanan bersama dua orang temannya yaitu Vim dan juga Kret. Mereka tengah merencanakan bagaimana cara kabur dari penjara tersebut. Lalu Kret mengatakan jika penjara itu terlalu ketat untuk mereka bisa kabur. Tetapi Lombrok menceritakan seorang tahanan bernama Carmel yang lolos dari ruang isolasi tanpa diketahui. Dan mereka pun berencana mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti Carmel. Namun mereka harus mengisi semua ruang isolasi agar tahu ruangan mana yang dimaksud Carmel. Setelah selesai dengan rencana mereka, Lombrok pun memulai aksinya dengan mencari keributan dengan salah satu tahanan yang membuat keadaan saat makan siang itu menjadi kacau. Perkelahian tersebut diketahui oleh kepala penjara bernama Mordane dan ia membawa pasukan mendatangi ruang makan tahanan. Bukannya menghentikan hal tersebut, Mordane malah menyuruh Lombrok untuk berkelahi sampai mati. Lombrok akhirnya kewalahan melawan tahanan tersebut. Lalu ketika Lombrok hampir tidak berdaya, Kret tiba-tiba menusuk tahanan tersebut hingga mati dan hal itu memancing anak buah tahanan yang mereka serang itu balik menyerang Kret dan juga Lombrok. Setelah keributan itu, akhirnya Lombrok dan teman-temannya dimasukkan ke ruang isolasi. Ternyata ruangan isolasi itu bukan sebuah ruangan, melainkan sebuah tabung yang berisikan lampu dan terus berputar, yang akan membuat orang-orang di dalamnya menjadi stres bahkan gila. Scene kembali berpindah ke Lombrok dan Kane. Untuk bisa cepat sampai ke pusat Osiris, mereka membutuhkan sebuah kendaraan. Hingga Lombrok pun membawa Kane ke sebuah bar di mana mereka akan bisa meminjam kendaraan dari salah seorang di sana. Mereka pun menemui seorang bartender dan menanyai pemilik bus di depan bar. Lalu bartender itu mengatakan jika bus tersebut milik seseorang yang sedang bermain lempar pisau di depan mereka. Bartender itu pun menyarankan untuk menunggu mereka selesai baru berbicara dengan mereka. Namun karena waktu terus berjalan, Kane yang tidak sabar memberanikan diri mendekati pemilik bus itu dan mencoba untuk bernegosiasi. Kane langsung ditodong pisau, lalu Lombrok mencoba membantunya dengan menawarkan bayaran yang lebih besar dan akhirnya mereka sepakat. Dan akhirnya mereka pun pergi mengendarai bus tersebut. Scene kembali berpindah ke dalam penjara sebelum Lombrok berhasil kabur, di mana terlihat Vim yang sudah dipindahkan dari ruang isolasi ke sebuah penjara berbentuk bundar.
di mana terlihat ada sebuah monster yang menghampirinya dan menyerang Vim menggunakan lidahnya. Lalu Lombrok juga berada di tempat yang sama seperti Vim. Terdengar suara Mordain menjelaskan tentang terraforming, yaitu mengubah lingkungan yang tidak bersahabat untuk dijadikan layak huni oleh manusia. Namun karena adanya spesies asli yang menolak kedatangan orang baru, maka mengharuskan untuk membasmi mereka. Mordain juga mengatakan salah satu teman mereka yaitu Vim sudah bertemu monster buatan mereka. Mordain menjelaskan lebih lanjut bahwa makhluk ciptaan itu dapat bertahan beradaptasi meski di lingkungan yang sangat sulit. Tiba-tiba pintu penjara di bawah kaki Lombrok terbuka dan membuat ia terjatuh. Ketika sampai di bawah, ternyata ada temannya yang bernama Bostock yang berhasil lolos dari ruang isolasi. Selain Bostock, ternyata Creed juga lolos. Namun, Creed membuka dan melepaskan monster The Regret sehingga monster itu membuat kekacauan dengan membunuh dan menginfeksi beberapa tahanan. Selain itu, Carmel, tahanan yang sudah terinfeksi oleh Regret itu pun ingin membalaskan dendamnya terhadap Mordain. Di sisi lain, Lombrok, Creed, dan Bostock yang sudah bebas pun berencana untuk pergi ke Osiris. Namun, Lombrok menolak ikut lantaran ia akan pergi ke Opera. Lalu mereka akhirnya berpisah dan pergi ke tujuan masing-masing. Scene kembali berpindah di mana Lombrok dan Kane yang dibawa oleh Gib dan Bill untuk membeli senjata untuk berjaga-jaga lantaran mereka pasti akan bertemu pasukan Exor yang tengah memburu Kane. Lalu Kane pun dipertemukan dengan Hopper dan Mandel, sang pemilik senjata. Hopper dan Mandel meminta bayaran yang cukup besar kepada Kane dan Kane menyetujuinya. Mereka sangat senang mendapatkan bayaran yang cukup besar. Hopper dan Mandel pun bersenang-senang. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba The Regret pun muncul dan menyerang mereka. Hingga Hopper pun mengambil sebuah granat dan memutuskan untuk meledakannya. Scene pun berpindah ke bus yang ditumpangi oleh Lombrok dan Kane. Di dalam bus, Kane menceritakan apa yang akan terjadi dalam 12 jam ke depan kepada Gib dan juga Bill. Diketahui ternyata Bill dan Gib bersaudara. Gib merupakan adik tiri dari Bill dan mereka diusir oleh keluarganya, lalu mereka memilih tinggal bebas di planet koloni tersebut. Keesokan paginya ketika mereka sampai di Osiris, ternyata keadaan Osiris sedang kacau lantaran diserang oleh The Regret. Mereka pun segera bergegas. Kane dan Lombrok bertugas menyelamatkan Indy, putri Kane, sementara Bill dan Gib akan melindungi bus. Lalu Kane dan Lombrok mencoba masuk ke apartemen yang ditinggali oleh Indy. Ketika mereka masuk, tiba-tiba ada sebuah tembakan. Ternyata itu Osmin yang merupakan tetangga Kane di apartemen itu. Lalu Kane bertanya tentang keberadaan Indy dan Romija. Namun Osmin mengatakan jika mereka belum turun dan tidak ada jawaban di dalam apartemen mereka. That's very kind. Keep safe. Ketika Kane memasuki apartemennya, ia terkejut melihat jasad Romija. Ia pun berpikir jika anaknya juga telah mati. Namun tiba-tiba saja Indy keluar dari sebuah lemari dan menghampiri Kane. Indy mengatakan jika Romija memintanya bersembunyi dan menunggu ayahnya. Ketika mereka ingin pergi keluar, semua gedung sudah dikepung oleh The Regret. Sehingga mereka pergi ke atap dan melompat dari gedung untuk menuju bus. Sementara di dalam bus terdapat Bill yang sekarat karena terkena ledakan bom yang ditembakkan oleh pasukan Exor. Hal itu membuat Gib sangat putus asa. Namun ia tidak ingin pengorbanan Bill menjadi sia-sia. Setelah Kane, Indy dan Lombrok masuk ke dalam bus, mereka pun bergegas pergi. Di perjalanan, Kane mencoba menjelaskan situasi yang terjadi tentang Exor serta makhluk Regret ciptaan rahasia mereka untuk menghancurkan koloni. Kane juga merasa menyesal terhadap anaknya dan meminta maaf kepada Indy. Kane berjanji jika mereka akan selamat dan akan menjalankan kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Ketika mereka tengah di perjalanan menuju bunker, tiba-tiba ada pesawat dari Exor yang menembaki bus mereka, hingga akhirnya menewaskan Gib dan juga Kane. Karena sisa waktu yang sangat sedikit, Lombrok pun akhirnya terpaksa hanya bisa membawa Indy untuk pergi ke bunker. Dan saat mereka masuki bunker, ternyata di dalamnya ada Regret yang kemudian melukai Lombrok dan membuat ia terinfeksi. Namun Lombrok tetap berusaha membawa Indy ke tempat aman di dalam bunker. Namun waktu kini sudah habis dan akhirnya Exor melakukan protokol 84 dan menghancurkan semua koloni. Lantaran Lombrok sudah terinfeksi, ketika ia akan berusaha menjadi The Regret, ia pun meminta Indy mencari benda tajam agar ia dapat bunuh diri dan tidak melukai Indy.
Namun Indy tidak mau karena ia hanya punya Lombrok dan Indy merasa tidak bisa bertahan sendirian. No! You're gonna protect me just like Dad. Scene kemudian berpindah di mana menceritakan masa lalu Lombrok di mana ia merupakan seorang perawat di sebuah rumah sakit. Ketika sedang bertugas, Lombrok mendapat pasien tabrakan seorang wanita dan anak kecil, juga seorang pria. Dan ternyata wanita dan anak kecil tersebut adalah istri dan anaknya sendiri. Istri Lombrok sekarat sedangkan anaknya meninggal di tempat kejadian. Lombrok pun semakin marah ketika ia tahu istrinya juga tidak selamat. Lalu Lombrok mendatangi pria yang dituduh sebagai penyebab kecelakaan itu. Dan akhirnya Lombrok membunuh pria tersebut dengan mencekiknya hingga tewas. Karena kejadian tersebut membuat Lombrok diberi hukuman seumur hidup dan ditempatkan di penjara planet koloni. Scene kembali berpindah ke sebuah gua yang mengarah ke bunker tempat Indy dan Lombrok. Terlihat ada dua orang berpakaian seperti astronot mendatangi tempat tersebut dan mereka melihat sebuah pemancar. Dan tiba-tiba mereka juga melihat seorang anak kecil memakai pakaian yang sama. Dan salah seorang dari mereka pun dibunuh oleh The Regget yang ternyata itu adalah Lombrok dan anak perempuan itu adalah Indy. Indy pun mulai menanyai seorang astronot wanita yang masih hidup itu. Indy menanyakan keberadaan flotila. Lalu astronot wanita itu mengatakan jika flotila sedang menuju bumi dan akan dimuseumkan. Lalu Indy pun meminta agar wanita itu membawa ia dan Lombrok pergi ke flotila tanpa diketahui. Jika tidak, nyawa astronot wanita itu sebagai taruhannya. Dan akhirnya astronot itu pun membawa Lombrok dan Indy masuk ke pesawatnya untuk menuju flotila. Dan film The Osiris Child pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silakan kalian komen di bawah ya. Yang mau request film juga silakan kalian komen di bawah. Mimin usahakan baca setiap komen kalian dan berusaha untuk merangkum alur film dari film yang kalian rekomendasikan. Oke, kalau begitu Mimin cukupkan video kita kali ini sampai di sini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya dan lakukan apa yang membuatmu bahagia. Dadah.